Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan al-wadihil burhan al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan daripada Majlis Ta'lim Al-Maidan, guru kita bersama Al-Habib Haidar ibn Muhammad Al-Abbas, Habib Haikal Al-Abbas, serta para habaib yang lain. Tidak lupa yang saya cinta, yang saya muliakan, sesepuh kita Kiai Haji Zulfikar, beliau sebagai wakil ketua umum MUI Medan, beserta seluruh segenap panitia peringatan menyambut bulan suci Ramadan. Yang saya cintai, yang saya muliakan, adinda kita, anak saya, insyaallah adinda ini bukan seperti Bahar bin Smith, tapi harus lebih dari Bahar bin Smith. Wabil khusus yang saya cinta, yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi masyarakat Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba, yang dimana di luar sana banyak hamba-hamba yang lalai, banyak hamba-hamba yang lupa. Tetapi di saat banyak hamba-hamba yang lupa, banyak hamba-hamba yang lalai, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ingat kepada Allah. Menggerakkan hati kita, hati kita menggerakkan kedua langkahan kaki kita, duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang menjadi tempat turunnya rahmat, majlis yang menjadi tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Majlis yang dimana kalau kalian ingin melihat bagaimana dulu baginda Nabi besar Muhammad berkumpul bersama para sahabat, maka lihatlah pada malam hari ini. Majlis-majlis seperti ini, inilah peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak mewariskan harta, tidak mewariskan rupiah, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, akhlak, adab, khauf, khasyah, zuhud, takwa, ibadah, qanaah. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, pewaris Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi, pemegang estafet perjuangan Nabi. Kalau kalian ingin melihat bagaimana perkumpulan Nabi Muhammad dulu, maka lihatlah sekarang ini. Seperti inilah perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian duduk pada malam hari ini
untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk pada malam hari ini mengambil warisan Nabi Muhammad. Warisan dari bapak kalian, warisan dari ibu kalian, warisan dari kakek kalian, warisan dari nenek kalian, berupa harta, berupa tanah, berupa rumah. Tetapi warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Saudara-saudara, demi Allah, satu huruf daripada warisan Nabi Muhammad yang kalian dapatkan pada malam hari ini, itu lebih utama, lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai daripada warisan ribuan triliun yang kalian dapatkan. Sebab tidak ada warisan yang lebih berharga, tidak ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang mulia, menjadi hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Loh, kok bisa, Beb? Kenapa, Beb? Ya. Kalian duduk di sini, lidah kalian basah dengan bersolawat, basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi dengan bersolawat, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak memuliakan, tidak mengagungkan, tidak bersolawat, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kita yang menjadi mulia. Kita duduk di sini mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, tapi kita yang menjadi agung. Sebab kemuliaan Nabi, keagungan Nabi tidak ada batasnya. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai untuk melukiskan kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jadi kalian duduk di sini menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Duduk di sini menjadi mulia karena duduk di majelis taklim. Bahkan saudara-saudara, karpet yang kalian duduki itu karpet apa terpal? Terpal. Terpal. Terpal yang kalian duduki, demi Allah, Bahar bin Smith berbicara, terpal yang kalian duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden. Kenapa? Saya ngomong bukan tanpa dalil. Saya setiap ngomong pasti pakai dalil, pasti pakai maroji, ada referensinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya berani bilang, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh para pejabat, kursi yang diduduki oleh presiden. Kenapa? Sebab karpet yang kalian duduki untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan lama. Tadi Bahar bin Smith kecil sudah menjelaskan, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan di Medan semakin hari semakin banyak lahir Bahar bin Smith. Saya akan membahas dua perkara. Dan ini dua perkara yang penting. Pertama, saya akan membahas Isra Mi'raj. Loh, kok Habib bahas Isra Mi'raj? Kan udah bukan bulan Rajab, bentar lagi bulan puasa.
saya bahas Isra Mi'raj, yang dimana bagian terpenting yang harus kalian ketahui, makanya harus saya sampaikan. Kedua yang akan saya bahas adalah bulan suci Ramadan. Pertama saya bahas, saudara-saudara, banyak ustadz, dai, kiai, penceramah, habib zaman sekarang, kalau di panggung-panggung dakwah, acara-acara Isra Mi'raj, banyak yang ngomong seperti ini. Jibril turun membawa cawan yang terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat air yang berasal dari sorga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, ayo masyarakat, umat jawab yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Sering. Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah. Pernah atau tidak? Pernah. Sering atau tidak? Sering. Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah ngomong seperti itu, menjelaskan seperti itu ulama goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai, kewajiban penceramah adalah memberikan pemahaman kepada umat, memberikan penjelasan kepada umat yang sesuai dengan kadar akal umat, akal pendengar untuk menerima penjelasan ilmu tersebut. Sekarang nggak usahlah ngomong dibersihkan dari kotoran. Andaikan saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup berhenti di situ. Hati Nabi Muhammad dibersihkan, penjelasan saya cukup sampai di situ. Maka pemikiran orang awam, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya kotor. Sebelumnya kotor. Sebelumnya kotor. Apalagi ngomong dibersihkan dari kotoran, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan berbicara hati Nabi Muhammad terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Al-Imam Qadhiyat dijelaskan, darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Kalau air kencingnya Nabi saja suci, apalagi hatinya. Awas, hati-hati kalau ngomong sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi dibersihkan hati Nabi bukan berarti hati Nabi kok kotor. Biar kalian pahami ini. Disucikan hati Nabi bukan berarti hati Nabi tidak suci, tapi itu namanya tajdid, diperbaharui. Hati Nabi udah bersih, dibersihkan lagi, paham? Hati Nabi udah suci, disucikan lagi, paham? Makanya banyak sekarang ini ustadz, kiai, dai, penceramah, kalau saya sebut penceramah super mie, 5 menit digodok jadi. Kami mondok 18 tahun, saudara-saudara, kami pelajari semua fani ilmu. Jadi kalau berbicara itu harus ada maroji, harus pakai dalil, jangan sembarangan ngomong. Makanya kalau kalian ingin tahu ya sebenarnya Isra Mi'raj itu seperti apa, kalian ingin mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar, bersandarlah kepada kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Saya kasih kalian kitab-kitab salaf, kalian baca, kalian beli kitabnya, baca, kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang Isra Mi'raj. 1. Kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Al-Qushairi. Yang ketiga ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj
karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Yang keempat ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Yang kelima ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Barzanzi, kakek daripada pengarang Maulid Barzanzi. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj yang dikarang oleh pengarang Maulid Barzanzi Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, itu kitab karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Kurdi, As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, daerah Jakarta, kiai-kiai zaman dulu kalau masuk bulan Rajab biasanya beliau-beliau beserta santri-santrinya itu biasanya ngaji pasaran, menghatamkan kitab Tau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matrusah, Hulal Ad-Dibaj Al-Matrusah, ya. Ini kitab karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Matannya namanya Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Abuya As-Sayyid Al-Habib, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Engkau baca kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang Isra wal Mi'raj. Paham? Paham? Mau saya bahas lebih rinci lagi? Mau saya bahas lebih rinci lagi? Mau saya bahas lebih rinci lagi? Mau kita ngaji bareng? Mau ngaji bareng? Ngaji bareng? Saya gak ceramah, kita ngaji, ya. Anggap ini pondok pesantren, saya lagi ngajar santri, ya. Kita ngaji ya, kita ngaji ya. Siap? Yang semangat siap? Kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bada Allah hadhil ayat bi kalimah subhanah. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, yaitu subhanah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan para mufassir yang lain mengatakan, setiap ayat Al-Qur'an kalau ada kalimat subhana, maka itu menunjukkan sesuatu perkara, hal, perintah, kejadian, peristiwa yang luar biasa. Jadi kalau ada subhananya, berarti itu bukan sesuatu yang biasa, bukan perkara yang biasa, bukan perintah yang biasa, bukan kejadian yang biasa. Berarti ini Allah mulai dengan kalimat subhanah.
Berarti Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Yang luar biasa. Subhana itu artinya apa sih? Kita ngaji. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhana. 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 Bimakna. Bimakna. Tanzih. 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 Ai. Al-murad. Al-murad. Tanzihullah. Tanzihullah. Min kulli su. Min kulli su. Subhana. Subhana. Bimakna. Bimakna. Bara'ah. Bara'ah. Bara'ah lillah. Bara'ah lillah. Min kulli nakas. Min kulli nakas. Jadi subhana itu artinya mensucikan Allah, tanzih. Mensucikan Allah dari segala keburukan. Bimakna bara'ah, melepaskan. Melepaskan Allah dari segala kekurangan. Kenapa Allah pakai subhana? Karena ini Isra Mi'raj, kejadian yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sebagian malam oleh Nabi Muhammad? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Karena ini kejadian tidak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana untuk menekankan, untuk menguatkan, untuk meyakinkan di dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Subhana paham? Paham ya? Ini kita ngaji nih. Paham subhana? Baik. Subhanalladzi asra ma'a sunnah, yang memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang kalau ada yang memenjarakan, berarti ada yang ada yang memenjarakan, ada yang dipenjarakan, ada yang apa lagi? Coba kasih contoh. Ada yang yang belakangnya kan. Ada yang mendiamkan, berarti ada yang diamkan. Terus apa lagi? Ada yang menjerumuskan, berarti ada yang. Nah, di sini memperjalankan. Saya tanya, jawab yang keras. Yang memperjalankan siapa? Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Berarti yang diperjalankan siapa? Rasulullah. Intinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya Isra Mi'raj itu bukan keinginan Rasul. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang jalan sendiri, paham? Allah yang memperjalankan. Berarti Isra Mi'raj bukan keinginan Rasul, bukan kemauan Rasul, tetapi keinginan Allah, kemauan Allah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Dua. Yang pertama, Allah rindu ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, tahun tersebut adalah Amul Hazn, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, Abu Thalib, kafiluhu, yang menjaga beliau, yang memelihara beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat pada tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, istri yang setia, yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Seorang istri yang sebelum wafat berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, kemudian engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, engkau jual untuk perjuangan Islam. Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun tersebut. Dua manusia yang dicintai oleh Nabi wafat di tahun yang sama. Makanya tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, makanya Allah hibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Paham? Lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-'abd. Al-'abd di sini maknanya hamba yang utuh. Apa? Hamba yang ikuti saya semuanya. Hamba yang utuh, al-'abd. Ikuti saya. Al-'abd. Bimana
Ro'a bi'alatil ain. Sami'a bi'alatil udhun. Masaka bi'alatil yadin. Masya bi'alatil rijlain. Syaqa bi'alatil qalb. Hamba yang utuh, jawab. Hamba yang utuh. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat. Saya tanya, apakah bisa kalau ruh tanpa jasad melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga? Bisa atau tidak? Hah? Nggak bisa. Sebaliknya, jasad tanpa ruh bisa nggak melihat dengan alat mata? Mendengar dengan alat telinga? Berarti yang bisa apa? Ruh dan juga jasad. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, Nabi Muhammad Isra Mi'raj yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung. Ro'a azizul wahhab bila hijab, berjumpa dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, saudara-saudara. Jasadnya, ruhnya dalam keadaan sadar dan terjaga. Sampai-sampai kalian tahu Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa yang lebih mulia, sendal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad sandalnya berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Padahal sandal itu hanya kulit biasa. Sandal itu menjadi mulia, kulit biasa menjadi mulia. Sampai-sampai berjumpa dengan Allah karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Kaki suci baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal hagira mukabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai? Kulit itu dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh kepada kalian. Saya punya kulit, ini kulit saya punya kulit kambing. Ini kan satu kulit kan? Berapa kulit? Satu. Satu kulit saya belah menjadi dua. Sama kan kulitnya? Dari kulit yang sama. Yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul mushaf, sampul ayat suci Al-Quran. Kulitnya sama nggak? Sama. Yang jadi dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudu? Harus punya wudu? Enggak. Boleh taruh di bawah, boleh nggak? Dibakar? Dibuang di tong sampah? Dibuang di got? Ditaruh di belakang? Yang jadi sampul ayat suci Al-Quran, apakah boleh menyentuhnya tanpa wudu? Boleh? Harus ditaruh di tempat yang dimulia, diagung, disuci. Kulitnya sama. Apa yang membedakan? Yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Ayat suci Al-Quran. Begitupun sama seperti sandal Nabi Muhammad. Begitupun kalian. Kalian bisa menjadi mulia apabila kalian menyatu dengan sesuatu yang mulia. Siapa? Ulama, orang-orang soleh,
para ustaz, para kiai, para habaib, kalian dekat dengan beliau-beliau, beliau-beliau mulia, kalian pun akan ikut mulia. Bukankah dikatakan mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub? Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fasah fima sya'u wa syarab ma'al qawm mahum ala yahbaq rabbak islama qad habahum. Ikuti beliau-beliau orang soleh, ikuti beliau-beliau para ulama. Minum, maksudnya minum, ikuti amal-amal mereka, duduk bersama mereka. Ketika engkau mengikuti mereka, duduk bersama mereka, maka Allah akan memberikan kepada engkau apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, engkau pun Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih hidayah, engkau Allah kasih hidayah. Mereka Allah kasih ilmu laduni, engkau Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah kasih keramat, engkau pun akan Allah kasih keramat. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, guru tua, namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini zaman dulu, tahun 1800. Saya alumni sana. Beliau, ya, Haji Amin ini waktu masih mondok, kan dulu pondok kayu, dari kayu. Habib Idrus itu kantornya di bawah. Ya, Haji Amin santri di atas. Kalau Habib Idrus lagi panggil Amin, ini Haji Amin dia nggak mau turun lewat tangga, dia loncat dari atas ke bawah. Kenapa? Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Satu waktu Habib Idrus ajak Haji Amin dakwah keluar pulau lewat laut. Ketika lewat laut nggak sengaja kena angin, Imamah Habib Idrus jatuh ke laut tanpa disuruh. Haji Amin loncat. Ketika Haji Amin loncat naik ke atas perahu, semua yang ada di atas perahu kaget melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata Haji Amin dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat karena mengikuti Sohibul Karamah. Jadi ikuti para ulama. Kalau kalian ingin di akhirat berkumpul dengan Rasulullah gampang. Pengen tahu? Saya tanya, pengen tahu nggak? Di akhirat jauh atau dekat dengan Nabi? Pengen tahu? Pengen tahu? Gampang kalau pengen tahu. Kalau pengen tahu di akhirat seperti apa kadar jarak jauh dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat, gampang. Lihatlah di dunia, sedekat apa kalian dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, dengan habaib, maka sedekat itu kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah dikatakan almaru ma'a man ahab, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Al-Imam Malik قال Imam Malik yuhibbul yuhibbul qaum yalhaq mahal jamaah, pecinta suatu kaum dikumpulkan bersama kaum yang ia kumpulkan. Kalau yang kau cintai ulama, ustaz, kiai, habaib, di akhirat Allah kumpulkan engkau bersama mereka. Tapi kalau yang engkau cintai para artis, orang-orang barat, orang-orang kafir, di akhirat mereka disiksa, dilaknat, engkau pun disiksa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya wasiatkan pemuda-pemudi Medan, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para jangan jauh dari para habaib. Rasulullah udah bilang,
Kun aliman, hei umatku, jadilah kalian orang yang berilmu, jadilah ulama. Beb, saya nggak bisa jadi ulama, beb, nggak bisa jadi ulama. Ada pilihan kedua, kun muta'alliman, jadilah santri, mondok, ngaji, belajar. Saudara-saudara, adinda kita tadi memberikan ilmu kepada kalian. Mungkin dia lebih muda jauh dari kalian, tapi demi Allah tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia, lebih bodoh dari dia, atau lebih hina dari dia. Saya menerima ilmu yang disampaikan oleh adinda tadi, walaupun dia lebih muda dari saya. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan dia. Lihat bagaimana kiai. Beliau umur jauh dari saya, tetapi tetap 96, 69. Tapi tidak ada penghalang antara ilmu dengan umur, walaupun ilmu itu datangnya dari yang lebih. Beliau menerima. Kalau tidak bakal beliau duduk di sini. Ini adalah ilmu. Ini baru orang berilmu namanya. Paham? Nah, yakni kalau nggak bisa jadi ulama, jadi Beb, saya nggak bisa jadi santri, udah tua, otak saya bebel, nggak bisa juga. Kun mustami'an, jadi pendengar sama seperti kalian, duduk di majelis ilmu, dengerin nasihat ulama, dengarkan kalam-kalam, mutiara-mutiara hikmah para ulama. Beb, saya nggak punya waktu, nggak bisa jadi pendengar. Pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah pecinta. Udah itu terakhir. Jadilah pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta ustadz, pecinta kiai, pecinta habaib. Pertama, jadilah ulama. Nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Yang kelima, siapa golongan yang kelima? Mubghidon, pembenci. Ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, goblok iya, bodoh iya, tolol iya, bangsat iya, ahli maksiat iya, malah menjadi pembenci para ulama, penghina para ulama, pembenci para habaib, dan penghina para habaib. Ini paling bangsat dan paling bejatnya manusia, saudara-saudara. Allah Akbar. Saya tanya, masyarakat Medan cinta ulama apa benci? Cinta. Cinta apa benci? Cinta habaib apa benci? Apalagi habaib, awas anak-anak Medan, awas, hati-hati kalian. Habaib, awas. Rasulullah SAW telah memperingatkan berkali-kali. Hum itrati khuliku min tinati, fawailun lil mukadzibina bifadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang cinta kepada habaib, maka Allah cinta kepada. Siapa yang benci habaib, Allah benci kepada. Kalau Allah udah benci, kira-kira surga apa neraka? Surga apa neraka? Rahmat apa murka? Rahmat apa murka? Sampai-sampai nggak cukup di situ. Rasulullah bilang, Rasulullah peringatkan lagi kalian sebagai umat. Man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Kila in shama wa shalla, qala in shama wa shalla. Barang siapa yang membenci kami ahlul bait, membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Mau? Yang
keras, mau? Mau? Terus ditanya, ya Rasulullah, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa, apa jawab Rasul? Walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa, ente sholat sampai dahinya ente hancur, ente puasa sampai badan ente kurus tinggal tulang, ente haji 99.000 kali, ente sedekah sampai harta ente habis, api benci kepada habaib, di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi, maktub baina fakhidaihi a'is min rahmatillah, akan tertanam, tertulis di dahi kalian, ini orang yang terputus dari rahmat Allah. Makanya saya tanya anak-anak Medan, siap cinta habaib? Siap cinta habaib? Siap bela habaib? Siap cinta habaib? Siap bela habaib? Siap cinta ulama? Siap ikut komando habaib? Siap ikut komando ulama? Allahu Akbar. Belum ini, belum panas-panas ini, masih awal. Allahu Akbar. Belum bahas puasa. Sekarang kita bahas bulan Ramadan. Kita ngaji ya. Kita ngaji. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Syahrus Syam. Apa hujan? Syahrus Syam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Istiqamah, Syahrul Ibadah. Bulan yang dimana di bulan tersebut kita hidupkan dengan bangun, ibadah, baca Quran, sholat. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan. Bulan yang dimana 1 rakaatmu sama seperti 100 rakaat di bulan yang lain. Bulan yang dimana 1 duhurmu, 1 asarmu, 1 maghribmu, 1 isyamu, 1 subuhmu sama seperti 100 duhur, 100 asar, 100 maghrib, 100 isya, 100 subuh di bulan-bulan yang lain. Bulan pelipat gandaan amal. Bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Bulan yang 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya jangan sia-siakan saudara-saudara. Ini Ramadan, kalian perhatikan kata-kata saya ini. Ramadan ini adalah keutamaan, kemuliaan yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, jangankan umat, nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, mereka tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Makanya para nabi, para rasul itu iri kepada kita. Mereka pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita keutamaan, kemuliaan, kemudahan yang tidak Allah berikan kepada beliau-beliau. Contoh Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umat Muhammad. Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Apa itu? Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah makan buah khuldi. Nabi dan Rasul itu maksum. Mau berbuat salah, Nabi Musa bunuh orang, itu nggak ada dosa, maksum, terampuni. Ketika aku makan buah khuldi, Allah murka, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Itu aku. Sedangkan umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Ayo saya tanya kalian, berbuat dosa pagi, siang, sore, malam kita, ada Allah pisahkan kita dengan istri kita? Nabi Adam 1 kali makan buah khuldi, Allah pisahkan dengan Siti Hawa selama ratusan tahun. Yang kedua kata Nabi Adam, aku bertaubat, Allah terima taubatku di kota Mekah.
Ulama ada yang meriwayatkan 450 tahun beliau bertobat. Selama 450 tahun Allah hanya terima ketika berada di kota Mekah. Sedangkan umat Muhammad, mereka bertobat nggak harus ke Mekah. Dimanapun mereka bertobat, kapanpun Allah terima taubat mereka. Ini kemuliaan Allah berikan kepada mereka, tapi tidak Allah berikan kepada. Yang ketiga, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik. Mereka berbuat dosa. Mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang. Mereka berzina. Mereka melacur. Tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Allah tutup aib mereka. Allah tutup keburukan mereka. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, berbuat dosa di dunia, kalau tobat mati husnul khotimah, Allah masukkan ke sorga. Aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad. Coba lihat, kalian tanpa diinginkan, kalian telah menjadi umat Nabi Muhammad. Maka saudara-saudara, nanti bulan Ramadan sebelum masuk ini beberapa hari lagi, tazkiyatun nafas, bersihkan jiwa, sucikan hati. Jangan sia-siakan. Jangankan Ramadan besok, jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan besok belum tentu kita sampai. Emang ada yang bisa jamin 5 menit setelah ini kita masih hidup? Emang kematian datang tanpa pemberitahuan? Hah? Apa emang kematian datang pakai pemberitahuan? Ya. Makanya jangan sia-siakan. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar. Setiap nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Manfaatkan waktumu betul-betul baik-baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang benar dijaga. Banyak orang sekarang ini saya perhatikan, kalau udah 1 Syawal Lebaran, wow, Yaumul Fallah, senang kan? Yaumul Fallah, tahu Yaumul Fallah? Hari kemenangan. Lebaran itu 1 Syawal dinamakan Yaumul Fallah, hari kemenangan. Oh, Yaumul Fallah, senang dia. Hari kemenangan, hari kemenangan. Hari kemenangan kau menang lawan siapa? Hah? Banyak orang sekarang puasa, bukan enggak, dia puasa, tapi keduanya masih memandang perkara yang haram. Puasa, tapi lidahnya masih berdusta, berbohong, namimah, ghibah, fitnah. Puasa, tapi tangannya masih merampas hak orang, yang berdagang masih melebihkan timbangannya, masih berbuat curang. Puasa, tapi hatinya masih sombong, ria, ujub, hasud, sehingga yang didapatkan hanya lapar dan haus saja, saudara-saudara. Tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya intisari puasa, ingat-ingat, intisari puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi menahan anggota tubuh zahir dan batin, mempuasakan anggota tubuh zahir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Faham? Itu intisari puasa. Puasa ini bulan kita berperang. Loh, kok bulan perang? Ya, perang melawan hawa nafsu. Idh raja'a ar-rasul min harbil badr qal raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, emang ada musuh yang lebih besar? Ada. Musuh yang paling besar adalah hawa nafsu.
syahwat. Kenapa? Karena hawa nafsu, syahwat adanya di dalam dirimu sendiri. Makanya lawan kau punya hawa nafsu, lawan kau punya syahwat. Ramadan adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu dan bulan kita melatih kesabaran. Semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalam mesin. Saya belum gigi 5, baru gigi 1 saya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba. Liman kana akluhu amiro wahawahu asiro fawailul liman kana akluhu asiro wahawahu amiro. Sungguh beruntung bagi siapa orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi siapa orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat Allah ciptakan. Kalau ngaji sama saya, jangan disamain kayak ngaji sama orang lain. Saya bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Saya bukan biduan yang jadi bahan tontonan. Kalau mau ngaji sama saya, yang khusyuk. Sebab banyak orang sekarang itu kalau ada satu orang lihat ke kiri, semua lihat. Iya kan? Iya kan? Ya. Itu namanya fudul. Apa namanya? Fudul. Pengen cari tahu urusan orang. Ada satu orang lihat ke belakang, semua lihat ke belakang. Nanti yang di sini nih lihat ke sana, yang di situ semua lihat ke sana. Itu namanya fudul. Fudul itu menghilangkan khusyuk. Saya kemarin waktu ceramah daerah Banten, ada 8 tempat saya ceramah, 3 tempat saya tinggalin. Di tengah-tengah ceramah saya udah bilang, jangan ribut. Kalau ribut saya pulang. Jangan ribut. Kalau ribut saya pulang. Ribut 3 kali saya kasih tahu, tetap ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Loh, kok begitu, Beb? Habib kok baper? Bukan baper itu. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lil ilm. Itu untuk menghormati, untuk memuliakan, dan untuk mengagungkan ilmu. Biar orang itu ada hargain ilmu. Paham? Saya tinggalin 3 tempat, bayangin. Yang 5-nya karena nggak ribut saya nggak tinggal, saya sampai selesai. Yang 3 saya tinggalin. Saya udah bilang jangan ribut, kalian ribut, saya tinggal. Disangkanya saya cuma ngomong doang kali. Woi, saya Bahar bin Smith, hidup dengan prinsip hitam-hitam putih-putih, nggak ada abu-abu saya. Jadi yang khusyuk, saya minta tolong yang khusyuk. Sampai lupa tadi itu kan, gimana saya bahas itu? Jadi kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Jadi malaikat itu Allah ciptakan akal, tapi tidak ada nafsu. Makanya malaikat selalu taat. Apapun yang Allah perintahkan, selalu malaikat lakukan. Gak pernah membantah perintah Allah. Kenapa? Karena malaikat itu punya akal, gak punya nafsu. Makanya selalu taat. Gak ada malaikat melanggar perintah Allah. Betul? Yang kedua binatang.
bahaim. Binatang Allah ciptakan nafsu tapi tidak punya otak. Ada otak ada. Ada otak, akal nggak ada. Makanya kita nggak usah heran kalau ada kambing makan rumput tetangga, ya namanya orang nggak ada akal. Mana tahu dia itu rumput punya orang, betul? Mana tahu dia? Ada kucing nyolong di dapur ngambil, dia nggak tahu. Namanya binatang nggak punya akal kan, bener nggak? Jadi biarin aja udah binatang. Binatang dia mau zina, dia mau ngapain, dia mau nyolong, dia nggak bakal dimintai pertanggungjawaban. Saya tanya, emang nanti di akhirat binatang ditanya sama Allah? Dimintai perhitungan? Hah? Kenapa binatang awaluhu turab wa akhiruhu turab? Awalnya tanah, kembali kepada Allah nggak bakal. Emang nanti saya tanya, jawab ya. Emang nanti Allah bakal nanya gini, anjing, babi, binatang kan? Anjing, babi, kenapa kamu nggak sholat? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu maling uang rakyat? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya, anjing, babi, kenapa kau jual aset negara? Allah bakal tanya. Allah bakal tanya. Anjing, babi, kenapa kau kasih janji palsu kepada rakyat? Anjing, babi, kenapa engkau tidak sejahterakan rakyat, tidak makmurkan rakyat? Emang nanti Allah nanya begitu? Anjing, babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Allah nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Emang Allah nanya gitu? Kenapa? Karena binatang. Binatang lah. Makanya ditanya dia, buat apa tanya binatang? Awalnya tanah, kembali ke tanah dia. Betul? Iya. Mana ada Allah mau tanya anjing, babi, kenapa kau bohongi rakyatmu? Tidak ada. Binatang. Betul? Jadi malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Coba ulangi. Malaikat 1, 2, 3. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Berarti intinya apa sih, Bib? Nah, ini intinya. Perhatikan. Intinya, barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya memperbudak hawa nafsunya sehingga dia taat, tidak bermaksiat, kedudukan itu orang lebih tinggi dari malaikat. Malaikat wajar berbuat taat, nggak maksiat, nggak punya nafsu. Paham? Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya menguasai akalnya, nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akal, memperbudak akal, memerintahkan akal sehingga mendorong untuk berbuat dosa dan maksiat, maka kedudukan itu orang lebih rendah daripada binatang. Binatang wajar nyolong, nggak punya akal. Manusia, binatang wajar dia mau berhubungan badan, kayak dia mau zina, kayak mau apa, kayak wajar, karena nggak punya akal. Dia nggak tahu mana halal mana haram dan nggak bakal dimintai pertanggungjawaban. Paham?
Jadi masuk bulan suci Ramadan, sekali lagi saya sampaikan, jangan kalian sia-sia. Terakhir, wasiat saya bagi para pemuda Medan. Wahai para pemuda Medan, jadilah kalian pemuda Islam. Jadilah kalian pemuda yang selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman. Jangan pernah tunduk kepada kemungkaran. Jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Jangan jadi mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Kena air cium. Jadikan mental kalian mental baja. Ini anak-anak Medan kan berani-berani. Masa dalam urusan dunia berani, dalam urusan akhirat takut? Kalau kalian dalam urusan dunia berani mati, harusnya untuk berjuang di jalan Allah, kalian harus lebih berani mati berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Saudara-saudara, saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara? Apa yang telah kita perjuangkan? Saya tanya, jawab. Pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah kalian diborgol tangannya, diborgol perutnya, diborgol kakinya? Pernah ada upaya-upaya percobaan pembunuhan kepada kalian? Pernah ketika mobil kalian lewat di tol ditembaki mobil kalian? Film-film. Pernah kalian ketika di penjara ada upaya-upaya percobaan diracun agar kalian mati? Kami, Habib Rizik, saya, kami telah melalui itu semua demi memperjuangkan agama, bangsa dan rakyat Indonesia. Habib Rizik di masa tuanya organisasinya dibubarkan tanpa sebab, tanpa alasan. Padahal setiap ada bencana di Indonesia, ya, setiap ada bencana, tentara belum nyampe, polisi belum nyampe, Basarnas belum nyampe, FPI udah sampai duluan. Berapa ribu mayat waktu tsunami Aceh yang diangkat oleh laskar FPI? Di Palu, di mana Semeru, dan di daerah-daerah lain. Tapi organisasi yang seperti ini dianggap radikal, dianggap keras, dianggap radikal, dan dibubarkan tanpa sebab. Cukup sampai di situ. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau, 6 murid beliau dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak sampai mati. 6 pemuda itu mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya untuk apa? Untuk anak cucu Rasulullah yang berjuang di jalan Allah. Kalian apa yang telah kalian korbankan? Saya 2009 masuk penjara kasus kota, 2010 masuk lagi kasus Mbah Priuk, 2011 masuk penjara lagi kasus Ahmadiyah, 2012 masuk penjara lagi kasus Demos, 2018 masuk penjara lagi kasus Habib palsu, 2020 saya bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya ditahan lagi, dibawa ke penjara nomor 1 Nusa Kambangan. Sel saya lebar 1 meter, panjang 1,5 meter. Mau keluar sel diborgol tangan, perut dan kaki. Cukup sampai di situ. 2022 saya keluar, belum sampai 1 bulan saya ditahan lagi, baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu saya. Kenapa saya ditahan lagi yang terakhir?
Karena ceramah saya yang membela 6 laskar yang wafat ini. Saya tanya, 6 laskar yang wafat ini bagian dari rakyat apa bukan? Rakyat bukan? Masyarakat bukan? Saudara-saudara, kenapa Habib Rizik, Habib Hanif, saya, kenapa kami berkali-kali diancam, berkali-kali dikriminalisasi, ingin dipenjarakan, berkali-kali banyak orang-orang yang mencari celah, yang ingin memasukkan kami ke dalam penjara. Kami ingin dibungkam suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan ingin berusaha dibungkam, saudara-saudara. Kenapa kami berkali-kali ada upaya-upaya percobaan pembunuhan? Saya tanya jawab, apakah kami penjahat? 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 Koruptor? Bandar narkoba? Bandar judi? Bandar miras? Maling uang negara? Jual aset negara? Apakah kami maling uang rakyat? Colok uang rakyat? Terus kenapa, saudara-saudara? Satu jawabannya, karena dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Makanya saya sampaikan, hai para pejabat, hai para aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah